Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Anak-anakku yang kucintai, sebelum pelajaran produktif hari ini kita mulai, sedikit saya sampaikan informasi untuk kalian yang sudah kelas 3, ya. Tetap harus jaga kesehatan, ya. Walaupun kalian tidak datang ke sekolah, harus jaga kesehatan. Untuk kelas 3, kalian juga harus berpikir karena ini tahun terakhir kalian sekolah, kalian harus benar-benar berpikir menentukan nasib. Maksudnya jika kalian berpikir untuk bekerja ataupun kuliah, semisal kalian ingin kuliah, ya, minimal kalian harus ngobrol dengan orang tua, ada enggak dana untuk kuliah. Ya. Kalau toh kalian ingin bekerja, selalu ikuti informasi dari BKK sekolah. Karena dari BKK sendiri pasti akan menginformasikan mengenai lowongan pekerjaan. Nah, untuk kelas 3 tahun ini materi untuk administrasi sistem jaringan atau ASJ yang pertama di semester ini adalah mail server. Ya. Mail server ini kelanjutan dari materi kelas 2, mulai dari DHCP server, DNS server, FTP server. Nah, di kelas 3 ini kalian diajari mail server. Anak-anakku yang kusayangi, mari kita langsung ke materinya. Mail server. Ya. Yang pertama, menjelaskan konsep mail server. Jadi dari materi tujuan pembelajaran ini kalian bisa bisa menjelaskan konsep mail server. Kalian juga dapat menganalisa cara konfigurasi mail server. Kalian harus bisa mendemonstrasikan konfigurasi mail server. Jadi tidak hanya bisa mengerti mail server itu apa, tapi kalian juga harus bisa mendemonstrasikan. Setelah itu, setelah bisa demonstrasi, juga harus hasil dari demonstrasinya harus bisa digunakan. Apakah mail server? Sebuah aplikasi yang menerima email dari pengguna lokal dari domain yang sama maupun pengirim remote dari jaringan lain. Jadi kalian di materi mail server ini diajari untuk membuat sebuah server mail, bahasanya seperti itu. Kalau yang kemarin-kemarin kita itu sudah membuat server DNS, server DHCP. Nah, di kelas 3 ini materi yang kita ajarkan yang kita pelajari di sini adalah kita membuat yang namanya sebuah server mail. Ya. Mail server sendiri selain mail server juga mampu memforward. Jadi tidak hanya menerima ataupun mengirim, dia juga mampu memforward. Contoh yang mail yang sering kita gunakan kalau kalian sering buka namanya Gmail. Nah, di Gmail itu kan kalian tidak hanya mengirim, tidak hanya menerima, tapi hasil kiriman dari teman ini kan bisa di-forward. Ya. Ini fungsi daripada sebuah server mail atau mail server itu seperti itu. Ya, gambaran yang memang jelas dan setiap hari kita pakai, ya kita menggunakan namanya Gmail tersebut. Tapi kalian tidak harus ke Gmail, makanya harus bisa membuat server sendiri, ya. Ini. Ya. Cara kerja pengiriman, ya, seperti yang ada di gambar itu. Pengiriman, ya. Mulai dari klien menggunakan SMTP. SMTP itu berjalan di port 25. Ya. Klien mengirim, masuk lagi di email server, ya, di email servernya masih menggunakan SMTP, ya, port 25. Setelah itu masuk ke klien yang dituju, itu menggunakan POP3. POP3 itu berjalan, ya, di port 110. Nah, baru email itu bisa dibuka. Ini gambaran cara kerja email seperti itu. Tapi saya yakin dari kalian yang selama ini menggunakan Gmail itu tidak akan pernah berpikir sampai ke sini. Ternyata membuat sebuah server mail itu seperti ini, tidak mungkin. Ya. Pokok kita ada, ya.
tinggal menggunakan. Ya rata-rata seperti itu. Server-server yang ada pada sistem surat elektronik atau yang ada pada server mail, ada outgoing server atau sending, ya, ngirim, send, ngirim, itu menggunakan SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Nah, untuk receive-nya, ya, incoming-nya, nompone, menerimanya menggunakan POP3, Post Office Protocol, atau juga menggunakan hanya IMAP, Internet Message Access Protocol. Ini jadi ketika kalian membuat yang namanya sebuah server mail, itu harus ada SMTP, POP3 dan juga IMAP harus. Ya, kalau tidak ada yang semacam ini, berarti server mailnya tidak bisa digunakan atau tidak berguna. Nah, SMTP mendengar pada port atau berjalan pada port 25. Menangani surat keluar masuk keluar, ya, atau pengiriman email, ini SMTP. Email oleh SMTP server diteruskan ke SMTP server tujuan. Jika server berhasil terhubung, maka email bisa dikirim. Jika mengalami kendala, maka diteruskan ke WHI, disimpan dulu. Nanti dia otomatis akan resend selama 15 menit. Kalau ternyata email yang dikirim selanjutnya itu tidak terkirim atau tujuannya tidak sesuai, dia akan masuk dalam sampah. Ya, pasti akan masuk dalam sampah. POP3 ini berjalan di port 110. Kalau SMTP tadi itu mengirim, ya, POP3 ini menerima. Saat pembacaan email, maka email pada server akan diunduh sehingga email hanya akan terdapat di mesin yang mendownload email tersebut. Ini POP3. Yang biasanya ya IMAP. Nah, IMAP menggunakan port 143 menangani surat masuk atau menerima email. Ini fungsinya sama dengan POP3. Email bisa diakses lewat device yang berbeda. Email tetap berada di server mail. Dapat mengatur email ke dalam folder dan semua folder yang berada di server tersebut. Ini email. Ya. Istilah-istilah yang ada dalam mail server, ada mail server, mail user agent, ya, atau MUA, mail transfer agent, mail delivery agent, ada POP atau IMAP, dan juga ada mail exchange record. Ini istilah-istilah yang ada di dalam mail server. Makanya ketika kalian nanti membuat namanya sebuah server, ya, server mail, pasti akan mengenal istilah-istilah yang ada di sini. Ya. Yang pertama, mail user agent, yang merupakan sebuah komponen yang terhubung dengan end user secara langsung. Jadi MUA itu atau mail user agent langsung berhubungan dengan pengguna. Contoh dari MUA yakni Thunderbird. Ini aplikasi email Thunderbird, MS Outlook. Ya, mungkin ini bawaannya Windows, bawaannya Office, MS Outlook, Zebra Desktop. Ya, makanya dikatakan di sini bahwa MUA atau mail user agent ini langsung bersinggungan dengan penggunanya. Thunderbird ini sebuah aplikasi bisa dipasang di komputer. Ya. MS Outlook bawaannya Office. Ketika kalian install Office secara otomatis itu kalau semua diinstal MS Outlook itu ada. Nah, untuk interface diantaranya ya kita bisa menggunakan Gmail ataupun Yahoo. Interface tampilan ya. Sesungguhnya tanpa Gmail ataupun Yahoo sebenarnya kita bisa. Ya. Jadi kalau kalian berlangganan sebuah hosting, ya secara otomatis itu akan ada yang namanya email sendiri tanpa harus bersinggungan dengan Yahoo ataupun Gmail. Ini. Yang kedua, MTA, Mail Transfer Agent. Bertugas penuh untuk mentransfer email dari mail server kemudian diteruskan sampai ke server penerima email. Ya. Contoh MTA yakni send mail dan postfix. Ya, postfix.
Ini contoh. Ya, ketika send mail, mengirim email, ya, ini contoh daripada MTA atau mail transfer agent. MDA, mail delivery. Dalam surat server tujuan, MTL lokal akan menerima email yang masuk dari MTL yang paling jauh. Email ini kemudian meneruskan ke kotak pengguna dengan MDA. Jadi untuk membaca daripada MTA tadi. Membaca daripada MTA. POP atau IMAP yang merupakan protokol yang berfungsi untuk mengambil email dari kontak surat penerima server dan sebagai penerima MUA. Ini POP3-nya, nompo untuk menerima. Mail exchange record entry DNS untuk mail server tugasnya. Catatan ini ditujukan ke alamat IP yang mengarah ke email yang harus dituju. MX record terendah diprioritaskan, yakni akan mendapatkan prioritas tertinggi. Misal MX10 adalah lebih baik daripada MX20, berarti prioritasnya adalah MX10. Alamat IP dari MX record dapat bervariasi berdasarkan desain dan juga konfigurasi persyaratannya. Ini MX atau mail exchange. Ya, kelebihan dan juga manfaat daripada mail server. Yang pertama, lebih menghemat bandwidth, ya, menghemat bandwidth. Ya, apalagi servernya kita punya sendiri. Ya. Lebih aman, akunnya lebih aman, ya, selama ya, tidak ada kejahatan dalam intern. Ya, biasanya sebuah server lokal atau server yang kita bangun sendiri itu tidak aman karena orang-orang di sekitar kita, ya, bukan dari gangguan dari orang lain. Lebih cepat dan juga efisien. Mengatur akun-akun yang ada di sana, yang ada di dalam mail server itu, kita juga lebih mudah. Ya, ini manfaatnya ketika kita itu mempunyai server mail sendiri. Ya, kalau masalah nama ya mau kita buat sendiri ya tidak masalah. Ya. Jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, semisal ada yang robos masuk, bobol, hacker dan sebagainya, kita bisa cepat menangani. Jadi ini kelebihannya kalau kita punya server sendiri, lebih privat dan aman. Jelas kalau kita punya server sendiri, kita mau dibikin keamanan yang seperti apapun, ya, sesuai dengan keinginan kita bisa. Tapi kalau kita emailnya bergabung, ya, dengan email server yang lain, ya kita harus mengikuti aturan yang ada di sana. Ini bedanya kalau kita punya sendiri sama kita nebeng ke orang lain. Itu anak-anak materi untuk mail server hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, sekali lagi selalu jaga kesehatan, ya, selalu jaga kesehatan. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini semoga bermanfaat. Jangan terpaku oleh video ini, tetap kalian harus membaca. Harus membaca karena materi ini selain video juga dibagikan modul. Bapak Ibu guru hanya sebagai pengantar saja, kesuksesan kalian sendiri yang bisa meraih. Maka dari itu tetap kalian harus benar-benar menerapkan namanya Iqra, membaca. Untuk tugasnya bisa kalian klik link di kolom deskripsi. Dan sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dalam materi mengevaluasi kontrol panel hosting. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Share informasi atau video ini kepada orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.